Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langkah Terlarang. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Sebelum ke videonya silakan subscribe dan nyalakan ikon lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota. Aibda Rian Prasetyo duduk di dalam mobil dinasnya, menyesap rokok dengan santai. Bagi polisi lain, malam yang dingin seperti ini adalah waktu untuk beristirahat, tapi bagi Rian, ini adalah waktu untuk mencari hiburan. Ia dikenal sebagai polisi yang suka menyalahgunakan wewenangnya, menekan warga, menerima suap, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Ketika sedang berpatroli di sekitar sebuah pesantren terkenal di kota, matanya tertuju pada seorang wanita yang baru saja keluar dari gerbang besar. Wanita itu adalah Siti Aisyah, istri Habib Hasan, seorang ulama terpandang yang dihormati oleh banyak orang. Rian menepikan mobilnya dan menurunkan kaca jendela. "Mau kemana, Bu?" "Sendirian saja malam-malam begini?" tanyanya dengan senyum penuh arti. Siti Aisyah terkejut, tapi tetap berusaha menjaga sikap. "Saya hanya membeli beberapa kebutuhan, Pak Polisi." "Biar saya antar. Hujan deras." "Bahaya kalau sendirian," ujar Rian dengan nada yang terlalu ramah. Aisyah menolak dengan halus, tapi Rian tidak menyerah. Dengan dalih keamanan, ia akhirnya berhasil membujuk Aisyah untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat itulah awal dari dosa besar yang akan membawa azab tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rian dengan Siti Aisyah semakin intens. Awalnya, Aisyah mencoba menjaga batas, tetapi perlahan ia mulai terjerumus ke dalam rayuan Rian. Dengan kata-kata manis dan janji-janji kosong, Rian berhasil membuatnya jatuh dalam perangkap. Di sisi lain, Habib Hasan mulai curiga dengan perubahan sikap istrinya. Aisyah yang biasanya patuh dan penuh kasih, kini sering melamun dan terlihat gelisah. Tapi sebagai orang yang bijak, ia tidak langsung menuduh. Ia hanya memperbanyak doa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Sementara itu, Rian semakin berani. Ia sering datang ke rumah Aisyah saat Habib Hasan pergi berdakwah. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang gelap mulai mengintai dari balik bayangan. Aisyah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Setiap pagi, ia merasa mual dan kehilangan nafsu makan. Tubuhnya sering terasa lemas, dan terkadang ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, meskipun belum waktunya untuk merasakan tendangan bayi. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat pikiran yang kacau. Namun, ketika hari demi hari berlalu, gejala yang dirasakannya semakin jelas. Ia mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar. Dengan hati yang berdebar, ia pergi ke klinik kecil di pinggir kota, jauh dari tempat biasanya ia memeriksakan diri, agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Dokter yang memeriksanya hanya tersenyum kecil setelah melihat hasil tes. "Selamat, Bu. Anda hamil. Sudah sekitar 6 minggu. Darah Aisyah seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia ingin menyangkal, tetapi fakta sudah terpampang jelas di hadapannya. Saat pulang ke rumah, ia mengurung diri di kamar. Rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin? Bayi ini bukan anak dari suaminya, tapi hasil dosa yang ia lakukan bersama Rian. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana jika Habib Hasan mengetahuinya? Dengan perasaan terombang-ambing, ia akhirnya memutuskan untuk menemui Rian. Malam itu, dengan langkah berat, ia pergi ke sebuah tempat yang sering dijadikan Rian untuk beristirahat setelah dinas. Ia menunggu dengan cemas, hingga akhirnya Rian tiba, dengan langkah angkuh dan wajah tanpa dosa. "Ada apa? Kenapa mencariku malam-malam begini?" tanya Rian dengan nada santai. Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku hamil, Rian." Sejenak, wajah Rian berubah. Namun, hanya sekejap. Ia kembali memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh. "Dan?
Apa hubungannya denganku? Aisyah terbelalak, tidak percaya dengan respons Rian. Ini anakmu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kita harus melakukan sesuatu. Rian menghela napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. Itu urusanmu. Jangan libatkan aku, katanya dengan nada tajam sebelum berbalik meninggalkan Aisyah sendirian dalam kegelapan malam. Saat itu, dunia Aisyah seakan runtuh. Ia telah mengkhianati suaminya, dan kini ia harus menanggung akibatnya sendirian. Ia berdiri kaku di tempatnya. Angin malam menusuk tubuhnya yang lemah. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah kering. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Ia berjalan dengan tubuh yang gemetar, merasa seperti ada beban besar yang menghimpit dadanya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Tuhan yang telah ia khianati. Dalam keheningan, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan suara angin terdengar berdesir dari jendela yang tertutup rapat. Ia mengangkat kepalanya, matanya membesar dalam ketakutan. Bayangan hitam terlihat berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi bayangan itu tetap ada, bergerak pelan ke arahnya. Sebuah suara berbisik, "Kau telah melakukan dosa besar, dan kau akan menerima akibatnya." Aisyah menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, tetapi rasa dingin dan ketakutan masih melekat di sekujur tubuhnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tahu, sesuatu yang gelap telah mulai mengintainya. Sejak mengetahui kehamilannya, Aisyah mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suara-suara aneh terdengar di dalam rumahnya. Bayangan-bayangan gelap muncul di sudut kamar. Suatu malam, ia terbangun oleh suara tangisan bayi yang sangat memilukan. Namun saat ia mencari sumber suara itu, tidak ada siapapun. Sementara itu, Habib Hasan hanya menatapnya dengan pandangan penuh makna. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi Aisyah tahu bahwa suaminya telah mengetahui segalanya. Di sisi lain, Rian mulai mengalami kejadian aneh. Suara-suara bisikan menghantuinya. Mimpi buruk datang setiap malam. Setiap kali ia melihat cermin, ia melihat bayangan mengerikan yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang penuh luka. Ia mulai kehilangan akal sehat. Tidak ada yang percaya padanya. Rekan-rekannya menjauhinya. Tubuhnya semakin kurus, dan ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Habib Hasan akhirnya berbicara. "Rian, apakah kau pikir dosa bisa kau sembunyikan? Tuhan Maha melihat." Rian tertawa sinis. "Jangan mengancamku dengan kata-kata kosong. Habib, saya tidak takut." Tapi, semakin ia menantang, semakin banyak kejadian aneh yang menghantui dirinya. Sampai akhirnya, ia benar-benar tidak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia gaib. Rian kini tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat sesosok bayi mengerikan dengan wajah hancur menatapnya sambil menangis. Saat ia terbangun, bayangan itu tidak menghilang. Tangisan itu kini menggema di seluruh ruangan. Tubuhnya mulai dipenuhi luka-luka aneh yang mengeluarkan darah hitam. Ia berlari ke kantor polisi, tapi tidak ada yang mempercayainya. Semua orang melihatnya seperti orang gila. Rian mencoba mencari bantuan dari seorang paranormal, tapi bahkan dukun itu pun menolak membantunya. "Kau telah melakukan dosa besar. Azab itu bukan dari makhluk halus biasa, tapi dari doa seorang yang terzalimi. Tidak ada yang bisa menolongmu." Kini, Rian benar-benar terjebak dalam teror tanpa akhir. Pada malam yang paling kelam dalam hidupnya, Rian berlari tanpa arah. Ia mendengar suara tangisan bayi yang semakin keras. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Habib Hasan berdiri di ujung jalan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti menembus jiwa. Tanpa sadar,
Rian berlari ke tengah jalan. Sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Tubuh Rian ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Matanya terbuka lebar, seolah masih dihantui oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Aisyah akhirnya mengaku kepada Habib Hasan. Dengan penuh penyesalan, ia menangis terseduh. Habib Hasan tersenyum kecil. Aku sudah tahu sejak awal. Aku hanya berdoa agar Tuhan yang memberikan hukuman yang setimpal. Dan Dia telah menjawab doaku. Aisyah menangis semakin kencang. Sementara di luar, hujan turun deras, seolah membersihkan dosa-dosa yang telah terjadi.